Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta ini secara bertahap melanjutkan pembangunan Waduk Brigif yang berada di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, Waduk Brigif jadi salah satu dari 4 proyek super prioritas Dinas Sumber Daya Air Jakarta yang akan berkontribusi terhadap pengendalian banjir di wilayah selatan ibu kota. Nah, nantinya ketika rampung, seperti apa potensi yang dimiliki waduk ini untuk dapat mereduksi banjir Jakarta? Rekan Nisrina Krina sudah berada langsung di Waduk Brigif untuk memantaunya. Selamat pagi Nisrina, kabarnya waduk akan rampung pada Agustus ini. Nah, bagaimana perkembangan proyeknya sejauh ini? Selamat pagi, Gemma dan juga Mama Maria. Ini betul sekali, memang beragam cara terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta. Nah, salah satunya yakni dengan adanya pembangunan Waduk Brigif di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, di mana waduk ini merupakan salah satu dari 4 waduk yang memang menjadi program super prioritas milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Dan ini nantinya diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengendalian banjir di wilayah selatan Jakarta. Berdasarkan tangkapan kamera drone, tadi kami sempat melihat bahwa untuk progres dari pembangunan Waduk Brigif ini telah mencapai 50%. Dan ini terdiri atas pekerjaan galian tanah, selain itu juga adanya pembangunan infrastruktur penunjang, karena diketahui bahwa Waduk Brigif seluas 10 hektar ini nantinya juga akan dibangun sejumlah fasilitas penunjang, seperti misalnya mulai dari plaza entry, kemudian juga ada kantor pengelola, ada ruang informasi, dan lain sebagainya. Nah, Waduk Brigif ini juga merupakan bagian dari program pengendalian banjir DKI Jakarta yang disebut dengan 942 Project. Lantas apa yang dimaksud dengan 942 Project tersebut? Nah, untuk mengetahui detail terkait dengan proyek super prioritas milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, rekan kami Yusrin Zata punya paparan lengkapnya. Tempat saya berdiri saat ini adalah Waduk Brigif, satu dari 4 proyek waduk yang pembangunannya ini tengah digeber oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penanganan permasalahan banjir di ibu kota. Waduk Brigif mempunyai luas 1 hektar yang dapat menampung 377.000 kubik volume air yang dapat mereduksi hingga 20% banjir di berbagai kawasan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang terus mempercepat pembangunan 9 polder, revitalisasi 2 sungai dan 4 waduk pada 2022 ini untuk menangani permasalahan banjir di ibu kota. Untuk 4 waduk sendiri ini tersebar di berbagai kawasan yang rawan banjir, yakni Waduk Pondok Ranggon Jakarta Timur, Waduk Brigif Jakarta Selatan, Waduk Lebak Bulus Jakarta Selatan, dan Waduk Wirajasa Jakarta Timur. Pembangunan waduk berbasis alam ini bertujuan untuk pengendalian banjir, kemudian melindungi dan memulihkan ekosistem alam di DKI Jakarta, dan juga bertujuan untuk pengelolaan ruang publik. Selain itu, proyek besutan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini juga masuk ke dalam proyek 942 yang meliputi pembangunan dan rehabilitasi 9 polder, yakni Kelapa Gading, Pulau Mas, kemudian Muara Angke, Teluk Gong, Mangga 2, kemudian Green Garden, Marunda JGC, Tipola Adiaksa, dan Kamal. Kemudian pembangunan 4 waduk yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu Waduk Pondok Ranggon, Brigif, Lebak Bulus, dan Wirajasa. Kemudian juga revitalisasi 2 sungai, yakni Sodetan Muara Bahari, Kali Besar, dan Kali Ciliwung, Pasar Baru. Tentunya kita semua berharap dengan dipercepatnya pembangunan waduk, polder, dan juga revitalisasi sungai tadi, ini betul-betul dapat menjadi jawaban dan juga solusi konkret atas permasalahan banjir di DKI Jakarta yang masih terus terjadi akibat hujan ekstrem atau banjir kiriman dan juga permasalahan lingkungan. Di mana dalam hal ini tentunya
partisipasi aktif masyarakat tentunya dibutuhkan untuk dapat tidak membuang sampah rumah tangga di bantaran kali atau sungai yang dapat menyebabkan banjir. Dari Jakarta, Yusrin Zata, Adam Alamsyah, Metro TV. Iya, Gempa dan juga Maria, meskipun kontrak proyek ini berakhir pada bulan Oktober 2022, namun pembangunan Waduk Brigif ini ditargetkan bisa rampung pada Agustus 2022. Nah, lantas apakah curah hujan yang diprediksi oleh BMKG ini akan berlangsung selama sepekan ini akan menjadi kendala pada penyelesaian proyek ini, dan juga nantinya setelah rampung, apa saja proyek atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing tiap bendungan tersebut. Nah, untuk membahasnya terkait dengan hal tersebut, saat ini saya sudah bergabung secara langsung dengan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, ada Bapak Dudi Gardesi. Selamat pagi Bapak Dudi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak Dudi, ini kan jelang musim hujan yang diprediksi akan datang lebih awal Pak. Nah, sejauh ini untuk perkembangan proyek pembangunan Waduk Brigif ini sudah sejauh mana Pak? Untuk yang dapat mereduksi penanganan banjir di kawasan DKI Jakarta. Baik, Waduk Brigif ini diperuntukkan untuk meredam kali Krukut. Ya, beberapa tahun belakangan ini kawasan Kemang sudah. Jadi kalau pelaksanaan proyek sampai dengan hari ini sudah mencapai di atas 50%. Paket Brigif ini bergabung dengan paketnya Waduk Lebak Bulus. Dan satu paket lainnya di Waduk Pondok Rangun dan di Waduk Wirajasa itu posisinya di 55%. Baik, Pak, nanti kan juga akan dibangun terkait dengan fasilitas penunjang. Nah, ini apa aja nih Pak? Ada fasilitas penunjang di Waduk Brigif ini? Baik, konsep pembangunan waduk-waduk di Jakarta saat ini kita sebutnya sebagai ruang terbuka biru. Ruang terbuka biru di mana di samping menjadi akses sarana pengendali banjir, juga akan dipakai sebagai sarana ruang publik, di mana konsepnya sebagai nanti orang bisa bertamasya atau berekreasi di lokasi waduk pengendalian banjir kita, yang dimana posisi airnya tetap kita ada jaga sedemikian rupa sehingga bisa melakukan contoh ada misalnya pemancingan atau seperti itu. Dan orang bisa trekking, bike trekking, jalan-jalan di sekitar waduk. Baik, gimana Pak nanti untuk lokasi bisa mancingnya atau kayak jogging treknya nanti akan seperti apa Pak konsepnya? Mungkin bisa sambil dicontohkan dan dikasih lihat sebelah mana nanti yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat nih Pak? Baik, Sekelilingnya ini kan nanti ada semacam kayak jalan inspeksi yang dipergunakan sebagai jalan orang buat jalan, di samping untuk jalan inspeksi untuk pemeliharaan juga. Kemudian kita juga ntar ada akses di mana kalau misalnya muka airnya masih normal, itu bisa diakses turun ke bawah dan bisa istilahnya melakukan interaksi dengan air di waduk ini. Oke. Jadi selain nantinya akan menjadi area resapan baru, Pak, ini juga akan menjadi sekaligus ruang terbuka biru baru dan bisa menjadi salah satu tempat rekreasi baru ya Pak bagi warga sekitar. Betul, itu yang konsep yang kita kembangkan di samping fungsi utamanya sebagai pengendali banjir. Baik, Pak, ini kan ditargetkan bisa rampung di bulan Agustus mendatang, Pak. Nah, artinya apakah ini akan langsung rampung seluruhnya atau akan secara bertahap Pak di tiap-tiap bendungan tersebut? Akan seperti apa? Pada bulan Agustus diharapkan daya tampung atau fungsi dari pengendali banjir ini sudah bisa dilakukan. Bila mana ada hujan-hujan yang turun di bulan Agustus sudah bisa. Tapi secara keseluruhan nanti di mana ini berfungsi full sebagai akses publik itu mungkin baru di akhir Desember. Tapi yang penting target utamanya dulu sebagai fungsi pengendali banjir itu kita bisa fungsikan di bulan Agustus. Baik, Pak Dudi, mungkin kita sambil melihat-lihat sekeliling nih Pak. Bapak ajak kita melihat situasi di sekeliling seperti apa sembari kita ngobrol. Nah, Pak Dudi, juga ini kan tadi sempat saya sampaikan juga berdasarkan prediksi BMKG Pak, bahwa curah hujan ini akan terjadi selama sepekan Pak. Nah, apakah ini akan juga menjadi kendala dalam proyek pembangunan ini Pak? Ya, kalau sepakannya itu gerimis, ya insya Allah bisa lah gitu. Tapi kalau sepakannya itu ada beberapa spot yang memang sangat deras hujannya, ya itu nanti kita coba. Tapi walaupun misalnya ada yang sangat ekstrim hadir di curah hujan yang tinggi di kawasan ini, ya diharapkan ini bisa meredam dan tidak akan separah seperti sebelumnya. Oke, siap Pak.
Sejauh ini tetap sesuai dengan rencana ya Pak untuk pembangunannya? Ya, berharap seperti itu. Intinya kita melakukan upaya sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi tidak lebih buruk dari yang sebelumnya. Tapi dengan kondisi tertentu ya. Jadi kalau misalnya nanti kondisinya lebih ekstrim lagi ya kita cuma berharap itu cepat kita bisa tangani. Baik, Pak, saya lihat di sebelah kiri nih Pak, lagi sedang ada proyek apa ini Pak sebutnya? Ya Pak, istilahnya kan kita cut and fill ya. Jadi ada pengambilan lahan tanah-tanah untuk membuat kapasitas buat tampungan di waduk sini. Ya. Nah, tanah-tanah ini kita buang itu di daerah-daerah yang memang sudah diperuntukkan untuk kita buang. Contohnya kayak yang di sekitar Ancol yang memang daerah buangan kita. Ada juga kalau tanah-tanahnya bagus seperti ini untuk pemakaman taman-taman pemakaman juga memerlukan tanah-tanah. Jadi tanah-tanah ini pun kita memang alokasikan memang dipergunakan oleh pemerintah daerah secara optimal lah. Baik, Pak. Kemudian juga Pak, ini terkait dengan untuk proyek lainnya yang saat ini sedang dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya DKI Jakarta, apa saja nih Pak selain pembangunan waduk Brigif ini? Baik, kita menamakannya ada pembangunan yang 942 ya. Ada 9 pembangunan kawasan polder, ada 4 waduk ini salah satunya, kemudian ada 2 yang sungai kali ya, misalkan. Nah, semuanya sedang berprogres dan berproses. Yang insya Allah di bulan Agustus sudah beberapa yang memang udah kelihatan lah. Untuk apa yang kita lakukan ini bisa dilihat oleh publik. Baik. Tapi memang berfungsi secara optimal bisa dilihat di akhir bulan tahun 2022. Karena memang targetnya ini rampung di akhir tahun 2022 begitu Pak? Ya memang disesuaikan dengan progres kemajuan masing-masing. Ada yang memang bisa diselesaikan dalam waktu yang memang lebih cepat dari yang kita prediksi, tapi memang ada beberapa yang tergantung dari pembuatan yang di luar Indonesia. Nah ini yang memang membutuhkan waktu yang agak lebih lama. Baik. Artinya dari pihak Dinas SDA optimis ini bisa menjadi solusi dalam penanganan banjir di kawasan DKI Jakarta? Insya Allah ini bisa mereduksi dan menambah kapasitas kemampuan Dinas Sumber Daya Air di DKI ini untuk melakukan penanganan bila mana terjadi cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir. Baik, terima kasih banyak waktunya Bapak Dudi atas keterangannya terkait dengan pembangunan proyek prioritas ini ya Pak. Semoga bisa berjalan sesuai dengan target. Amin. Ya, Gemma dan juga Maria, memang untuk pembangunan waduk Brigif yang memiliki luas 10 hektar ini nantinya dapat menampung 337.000 kubik volume air yang diproyeksikan ini nantinya dapat mengurangi 20% banjir yang terjadi di kawasan Ciganjur, Cilandak, Kemang, kemudian Petogongan, Kebayoran, dan lain sebagainya yang memang kita ketahui ini sempat terjadi banjir dalam periode tanggal 30 Desember sampai dengan 1 Januari 2020 lalu saat terjadi hujan ekstrim. Sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan waduk dan juga program 942 proyek yang saat ini sedang diupayakan dari pihak Dinas Sumber Daya Air bisa menjadi solusi penanganan banjir yang memang ini menjadi momok dan menghantui warga DKI Jakarta apalagi pada saat musim hujan tiba. Untuk sementara demikian Maria dan juga Gemma. Baik, semoga ini bisa menjadi titik terang ya untuk banjir di ibu kota. Terima kasih Nisrina Kirana untuk informasinya.